Terungkap. Janda mandiri dan lelaki biasa. Cinta yang mengejutkan dan transformatif tanpa batas di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa. Sari adalah sosok yang tak tergantikan. Seorang janda mandiri yang berjuang dengan sepenuh hati untuk membesarkan dua anaknya setelah ditinggal oleh suaminya yang tercinta. Ia menggeluti usaha makanan khas kampung yang sederhana. Namun setiap pagi sinar mentari memberikan semangat baru untuknya. Dengan penuh kasih, ia menggulung lumpia dan menyajikan rujak yang menawan di gerobaknya. Senyumnya menciptakan hangat bagi para pembeli. Namun, stigma janda terus membayangi, menempel seperti bayangan di belakangnya. Suatu hari, saat Sari sibuk melayani pembeli, dia bertemu Budi, lelaki biasa dengan senyuman tulus. Budi adalah buruh tani yang sering melintasi tempat dagangan Sari. Mereka saling tertarik, berbagi cerita sambil menunggu pesanan datang. Sari menemukan kenyamanan dalam keberadaan Budi. Ia seakan menjadi oase di tengah padang pasir stigma yang mengelilinginya. Saat senja tiba, Budi menggenggam tangannya dengan lembut, menawarkan harapan di tengah kesedihan yang membelenggu. Namun, seiring benih cinta tumbuh, tantangan datang melawan mereka. Keluarga Sari tidak menyetujui hubungan ini. Mereka menganggap Budi tidak layak untuk janda yang dihormati seperti Sari. Setiap kali Sari pulang dan menceritakan tentang Budi, tatapan skeptis dan ucapan sinis menghujaninya. "Kau bisa lebih baik dari dia, Sari," salah satu pamannya berujar dengan nada menghardik. Sari merasakan beban yang berat, hatinya berperang antara cinta dan tanggung jawab sebagai ibu. Sementara itu, Budi, meskipun berusaha bersikap sabar, merasakan sakit saat mendengar desas-desus tentang dirinya. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar buruh tani. "Aku akan menunjukkan bahwa aku bisa memberikan yang terbaik untuk Sari dan anak-anaknya," pikirnya dalam hati. Ia mulai bekerja lebih keras, bercucuran keringat demi mengumpulkan modal untuk memperbaiki kehidupannya. Saat Sari berjuang melawan penolakan keluarganya, cinta mereka teruji. Komunitas terbagi. Sebagian mendukung mereka, sementara yang lain meragukan keputusan Sari. Hatinya terasa berat ketika mengetahui bahwa banyak mata menilai dari status, bukan dari apanya. Namun, saat harapan mulai surut, dukungan datang dari sahabat-sahabat yang memahami ketulusan cinta mereka. Anak-anak di sekitar mereka melihat kasih yang tulus dan tidak terpengaruh stigma orang dewasa. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Namun, saat Nenek Sari menggelar pertemuan keluarga untuk meratapi keputusan Sari, ketegangan merayap di atmosfer ruangan. Nenek adalah sosok yang dihormati, dan semua perhatian tertuju kepadanya. "Sari, kau harus ingat, tradisi dan norma itu penting," ucapnya, mengingatkan Sari tentang tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Budi pun diundang untuk berbicara, berdiri di depan keluarga besar Sari dengan jantung berdegup kencang. Saat ia melangkah maju, satu pertanyaan terus menghantui. Akankah cinta mereka dapat mengatasi semua anggapan dan prasangka? Semua mata menanti jawabannya, dan saat itu, Sari merasakan ketegangan, harapan, dan ketakutan semua menyatu dalam satu momen. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Budi berdiri di sana, wajahnya menunjukkan campuran ketegangan dan harapan. Sari bisa merasakan degup jantungnya saat semua mata tertuju padanya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya pertarungan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan anak-anaknya. Matanya mencari Budi, mendapatkan sedikit kekuatan dari senyumnya meski cemas. "Saya datang ke sini bukan untuk meminta izin," Budi memulai, suaranya tegas namun lembut. "Saya datang untuk menunjukkan betapa saya mencintai Sari dan anak-anaknya. Saya bekerja keras, bukan hanya untuk diri saya, tetapi untuk keluarga yang ingin saya bangun bersama Sari." Tatapan skeptis mulai berkurang, meskipun masih ada yang meragukan. Sari merasakan nafasnya yang berat, seperti telah menunggu selama-lamanya untuk sebuah momen ini. Keluarganya, meski terbelah, tampaknya dipaksa untuk mendengarkan. Dia berusaha mendalami harapan di dalam hatinya. "Budi telah memperlihatkan semua usaha dan ketulusan," ucapnya, dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. "Kami bukan hanya berdua. Kami melakukan ini untuk anak-anak kami. Mereka berhak memiliki cinta dan kebahagiaan." Air mata diam-diam menetes dari pipinya,
menandakan bahwa kadang harapan dan kesedihan berjalan beriringan. Namun, harapan itu segera berlipat ganda ketika Budi melanjutkan. Saya tahu, saya bukan yang terbaik menurut standar kalian. Tapi saya berjanji, dengan cinta dan kerja keras, saya bisa memberikan yang mereka butuhkan. Apapun yang terjadi, saya akan melindungi mereka. Degupan hati Sari semakin cepat. Dapatkah dia mempercayakan seluruh hidup dan keluarganya kepada Budi? Momen ini terasa begitu mendesak. Dia harus memilih untuk berdiri di sisi Budi atau mematuhi keluarga. Sari? Suara nenek menyentuh jiwanya. Tradisi itu kuat. Cinta, meskipun tulus, tak akan membangun fondasi yang kokoh bila tidak didukung oleh keadaan yang baik. Tapi di saat yang bersamaan, Sari melihat wajah Budi, ketulusan dalam tatapannya. Secara tiba-tiba, ingatan akan kebahagiaan yang mereka bagi mencuat dalam benaknya. Perasaan saat mereka tertawa bersama di bawah pohon mangga, saat Budi membawakan mainan untuk anak-anaknya, dan saat senja menjelang, saat Budi menggenggam tangannya dengan lembut. Cinta yang sederhana namun tulus. Budi juga punya mimpi, pendapatnya bergetar. Dia bercita-cita untuk membangun kehidupan yang lebih baik, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kami. 1 menit berlalu seperti sejam. Anggota keluarga saling melirik, mengetuk-ngetuk kaki mereka dengan rasa tidak sabar. Apakah keputusan Sari akan mengubah arah hidup mereka semua? Tiba-tiba, suara lembut anak laki-lakinya, Dika, menggema ke seluruh ruangan. Mama, kita semua bisa bahagia kalau kita bersama, kan? Momen itu seolah menghapus semua kepenatan. Ketulusan dalam suara anak-anak seringkali mampu menyentuh hati yang paling keras. Sari menatap wajah Dika. Itu adalah panggilan untuk bertindak. Mengetahui bahwa cinta sejati muncul dari kesederhanaan dan keinginan untuk mencintai serta dilindungi, dia merasakan keyakinan menyala dalam hatinya. Bahkan jika semua orang menolak, aku tidak peduli selama aku bersamamu, Budi, ia berkata, tidak bisa menahan air matanya lebih lama lagi, tapi saat ekspresi kelegaan menjalar, suara mencurigakan terdengar di luar. Seorang lelaki tinggi dengan tatapan tajam berdiri di ambang pintu. Semua orang menoleh, terperangah. Wajahnya seolah memancarkan ancaman. Budi. Apa yang kau lakukan di sini? Suaranya menggema, dan semua orang terdiam. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah cinta mereka terpuruk di bawah bayang-bayang konflik baru yang muncul? Suasana ruang tamu pun berubah menjadi tegang. Stres di wajah Sari terlihat jelas, seolah dia terjebak di antara dua dunia. Lelaki tinggi yang berdiri di ambang pintu itu bukan orang asing. Dia adalah mantan suami Sari, Arman. Dulu dia adalah sosok yang mengayomi, tapi beberapa tahun terakhir, semuanya berubah. Kini, dia datang dengan tatapan penuh amarah dan ketidakpuasan yang menyengat. Budi, keluarlah dari sini. Arman berteriak, suaranya menggema. Kau tidak punya hak untuk mengganggu kehidupan istri dan anak-anakku. Sari ingin meredakan ketegangan dan berusaha berdiri, tetapi lututnya seolah lemas. Arman, ini bukan tentangmu. Ini tentang aku dan anak-anak, katanya, berusaha menyampaikan dengan tegas. Nah, itu dia. Kamu selalu menempatkan dirimu di depan. Sari, jawab Arman, suaranya merendah, namun penuh tekanan. Kamu tidak ingat siapa yang menjagamu ketika kamu butuh? Siapa yang membangun semua ini untukmu dan anak-anak? Budi berdiri tegap, berusaha tidak menunjukkan rasa takut. Arman, saya tidak ingin merebut apapun dari mereka. Saya hanya ingin melihat Sari dan anak-anaknya bahagia. Bahagia? Arman tertawa sinis. Kaukah yang bisa memberikannya? Seorang pekerja biasa tanpa masa depan jelas. Sari, kamu bisa melakukannya lebih baik. Setiap kalimat Arman seperti belati yang tajam, menusuk ke dalam hati Sari. Dia mengingat kontradiksi dalam kehidupannya, antara cinta baru dan rasa bersalah yang tak kunjung padam. Dengan berusaha keras menahan air mata, Sari membuka mulutnya. Arman, aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Kami berhak untuk bahagia. Namun, Arman terus melanjutkan, tak peduli. Mereka tidak butuh kebahagiaan semu dari seseorang yang tidak bertanggung jawab. Mereka butuh stabilitas, mereka butuh kepastian. Jeritnya, menggerakkan tangan ke arah Dika dan adik perempuannya. Mata Dika terlihat bingung, tidak mengerti apa yang terjadi di depan matanya. Sari merasa hancur melihat anak-anaknya terjebak dalam konflik ini. Dia tahu bahwa semua harus diselesaikan dengan bijak. Arman,
Kehadiranmu di sini hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Ayo kita bicarakan dengan tenang, pintanya, tapi Arman tetap keras kepala. Tidak ada yang bisa kuhindari. Selama kau berhubungan dengan orang seperti ini, aku tidak akan pergi. Kini, Sari merasa cinta yang seharusnya memberi kekuatan justru menjadi beban. Dalam kekacauan itu, dia melirik Budi. Dia melihat kemarahan namun juga kesabaran dalam diri lelaki yang dicintainya itu. Rasanya jantungnya berdebar, seolah ada satu keputusan besar yang harus diambil. Kita bisa menyelesaikannya dengan cara baik, jika kalian mau mendengar, kata Budi, tenang. Tapi Arman menyela. Benar-benar kisah yang menakutkan untuk anak-anak, Budi. Tiba-tiba, suara kecil Dika memecah keheningan. Papa, kita semua bisa satu keluarga. Kenapa tidak bisa living together? Dalam kepolosan anaknya, Sari merasakan harapan dan kelemahan yang paralel. Semua orang terdiam menatap Dika. Pertanyaan sederhana namun begitu mendalam. Bagaimana mungkin mereka menjadi satu keluarga yang bahagia jika hubungan ini selalu dibayangi oleh perselisihan? Di perubahan ada Daniel Sari pun bersuara, kita tidak bisa membiarkan perbedaan kita menghentikan apa yang seharusnya menjadi kebahagiaan bagi anak-anak. Arman terdiam, tetapi kemarahannya belum hilang. Sari, kamu pikir kamu bisa memisahkan diri dari masa lalumu? Itu tidak mungkin. Tapi saat itu, Sari membuat keputusan. Sekarang saatnya aku melindungi kebahagiaan anak-anak kita. Dan ini bukan tentang kita berdua. Kita harus memikirkan mereka. Ketika dia berbicara, ada rasa tekad bergetar dalam suaranya. Rasa ketidakpastian mulai meresap ke dalam pikiran Arman. Ada sesuatu yang berbeda. Ada kepercayaan dalam kata-kata Sari. Bagaimana Arman akan bereaksi? Apakah dia akan mempertimbangkan kembali sikapnya atau malah semakin keras? Situasi ini semakin mendesak untuk momen kebenaran. Sari tahu, hanya satu keputusan yang mampu merubah segalanya. Dia harus berani. Ketika dia memandang ke arah Budi lagi, dia merasakan ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah pertempuran masih akan berlanjut, atau akankah ada titik temu di antara semua ketegangan ini? Banjir rasa tidak nyaman menyelimuti ruang tamu. Keduanya, Sari dan Arman, menatap satu sama lain dengan campur aduk emosi yang tercipta dalam waktu yang panjang. Di sudut ruangan, Dika dan adiknya, Anya, berpegangan erat. Mereka hanya ingin melihat orang tua mereka rukun kembali, tetapi sepertinya harapan itu semakin menjauh. Arman mendesak, menghimpun semua kemarahannya. Sari, jika kau percaya bahwa Budi bisa menawarkan masa depan yang lebih baik, maka kau buta. Dia bergerak maju dengan langkah penuh percaya diri, tanpa berusaha mendominasi situasi. Dia tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan, bahkan jika kau memutuskan untuk membuang hidupmu dengan cara ini. Arman, cukup. Sari tak bisa menahan emosinya lagi. Ini bukan hanya soal aku. Ini tentang anak-anak kita. Dia merasakan kepedihan melanda perasaannya, nyaris ingin menyerah setengah jalan. Mereka berhak mendapat kebahagiaan yang tulus, bukan hanya yang berasal dari perdebatan kita. Budi mendekat, menghadapi Arman dengan penuh ketenangan. Arman, semua ini tidak perlu terjadi. Kita bisa mencari cara untuk membahas ini dengan kepala dingin. Ada harapan dalam suaranya, menantang ketegangan di udara. Namun, Arman hanya semakin terbakar amarahnya. Jangan memberi nasihat padaku, Budi. Kau tidak memiliki hak. Arman melontarkan sepatah kata yang membuat seluruh ruangan terasa kering. Dika, yang sebelumnya terdiam, kini mulai memahami beratnya situasi ini. Papa, mengapa kita tidak bisa bahagia seperti orang lain? Kenapa harus selalu berkelahi? Suara kecilnya mengguncang hati Sari. Dia berusaha untuk menghibur dan meyakinkan anak-anaknya, tetapi rasa gaung yang mendalam terus menghantuinya. Sari mendekati Dika dan mengusap rambutnya. Anakku, kadang orang dewasa juga kalah dalam mengatur perasaan mereka. Dia berusaha mengungkapkan secara lembut, namun dengan suara yang berat. Menatap mata Dika, dia merasa terinspirasi. Rasa bersalah dan harapan berpadu dalam jiwanya. Arman mendekat, nafsu tak terbendung. Ketika kau memilih Budi, kau memisahkan dirimu dari tanggung jawabmu sebagai ibu. Mereka membutuhkan kepastian, bukan permainan emosional. Hatinya terbakar oleh kata-kata itu. Sari merasa semua kenangan pahit kembali hadir. Masa-masa ketika dia berjuang sendirian, balutan luka yang tak kunjung sembuh. Dia harus berdiri teguh. Apa yang kau katakan itu salah, Arman. Aku tidak akan membiarkanmu menakutiku, ujarnya dengan nada tegas,
tidak mau mundur. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya semacam mantra. Dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dia menatap Budi, merasakan dukungan dan ketenangan dalam dirinya. Aku sudah cukup menderita, dan aku takkan membiarkan anak-anakku merasakannya. Lanjutnya, suaranya menggema di dalam ruangan. Arman terdiam, ekspresinya berubah. Ada sedikit keraguan di sana. Tetapi tidak sepenuhnya mungkin untuk disangkal. Dia menggeram, jangan anggap ini bisa selesai begitu saja, Sari. Sari menginginkan sesuatu yang lebih dari ini, dia ingin agar tidak ada lagi sakit hati. Air mata rasanya seperti tertahan di tenggorokan. Dia tidak ingin menyakiti siapapun lagi. Kita harus menemukan cara, Arman. Budi tidak ada di sini untuk menggantikanmu sebagai ayah, tetapi untuk memberi kita semua harapan. Ruang tamu terasa hampa seakan waktu berhenti. Dika dan Anya memandang penuh harap, menanti ada keajaiban yang akan muncul dari perdebatan ini. Sari merasakan jantungnya bergetar kencang. Dia tahu bahwa semua ini penting. Bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk masa depan anak-anak mereka. Ini adalah momen kebenaran bagi semuanya. Keputusan harus diambil. Pertaruhannya tidak hanya tentang cintanya pada Budi, tetapi juga tentang perlindungan anak-anak mereka dari kekacauan ini. Akhirnya, dia menghela napas dan berkata, kita perlu mencari solusi. Mari kita pergi dari sini dan bicarakan ini dengan tenang. Aku ingin mendengar pendapatmu juga, Arman, tapi bukan di sini. Apakah ini saatnya untuk mencari jalan baru? Ataukah semua ini hanya akan berujung pada luka dan kemarahan yang lebih dalam? Sari menggenggam tangan Dika, seolah mencari kekuatan. Aku siap berjuang demi kebahagiaan kita semua, ujarnya. Bagaimana reaksi Arman selanjutnya? Apakah semua kata-kata ini cukup untuk membangun kembali jembatan yang telah runtuh? Sari menugaskan diri untuk tidak membiarkan ketegangan memuncak. Dia tahu, ini bukan hanya tentang mereka. Ini tentang Dika dan Anya yang menatap penuh harap. Mengusap air mata yang nyaris menetes, dia melangkah lebih dekat kepada Arman. Dengarkan aku, Arman. Aku hanya ingin yang terbaik untuk semuanya. Kita bisa melakukan ini bersama, bukan sebagai musuh. Dia mendapati Arman terdiam, matanya menyipit, seperti burung terperangkap dalam sangkar. Dalam segmen waktu itu, semua perasaan saling berebut, namun wajahnya tak kalah tegar. Kau pikir sangat mudah, bukan? Mengganti hidup tidak akan mengubah kenyataan. Kita berdua sudah berinvestasi dalam semua ini. Jawabnya, suaranya sedikit menurun, terdengar ragu. Tiba-tiba, Budi melangkah maju, menambah keberaniannya. Arman, kita semua memiliki mimpi dan harapan. Kita bisa mencari cara untuk membangun, bukan menghancurkan. Kita bukan musuh di sini. Kata-kata Budi seolah menjembatani jurang antara mereka. Bahkan Dika dan Anya merasakan angin segar dalam suasana yang panas ini. Papa, Dika memecah keheningan, kalau kita bisa bahagia, kenapa tidak dicoba? Kenapa harus selalu mendengarkan yang membuat kita semua sedih? Sari merasa jantungnya berdebar, ada harapan terpancar dalam suara anaknya yang dalam. Arman membuka mulutnya seolah ingin menjawab, tetapi kemudian terdiam. Dia merasakan pertarungan batin yang dalam. Di satu sisi, ada keinginan untuk melindungi keluarganya. Di sisi lain, ada rasa cemas yang terus-menerus mengintai. Dalam hening itu, Sari beralih dan melihat tepat ke dalam mata Budi. Ada ketenangan yang hampir menenangkan seluruh atmosfer. Apakah kita pernah berpikir tentang bagaimana anak-anak kita akan melihat kita lebih dari sekadar orang tua? Mereka butuh teladan, bukan perdebatan tanpa akhir, kata Sari mantap. Dia merasa getaran di dadanya, sebuah kekuatan luar biasa untuk berdiri dalam perjuangan ini. Sejenak, dia bisa merasakan wajah Arman melemah. Mungkin semua yang dia katakan menyentuh hatinya, meskipun terhalang oleh kemarahan yang menyala-nyala. Ketika kita mencintai, Sari melanjutkan, kita harus ikhlas melepaskan apa yang tidak membawa kebahagiaan. Kata-katanya menembus ketegangan seperti anak panah, keras tapi penuh keunikan. Dia bisa melihat keraguan di wajah Arman, sedikit demi sedikit. Tidak bisa begitu, Sari. Tidak semuanya sesederhana itu. Arman menggelengkan kepala, semakin bingung. Budi bukan bagian dari cerita kita lagi. Tapi dia adalah bagian dari keadaan saat ini, Budi membalas, penuh keyakinan. Kadang kita harus menerima bahwa setiap orang dalam hidup kita memiliki peran yang berbeda. Saya di sini tidak ingin menggantikan siapapun. Melainkan mencari solusi untuk membuat semua orang merasa diperhitungkan. Kata-kata itu melayang di ruangan, menciptakan ruang untuk refleksi dan ketenangan.
Namun semua tidak semudah itu. Dika merasakan ketidakpastian, melihat bahwa meski harapan tumbuh, pertikaian belum sepenuhnya sirna. Dia meletakkan tangannya di atas tangan Anya, memberikan semangat. Bisa jadi kita tidak memiliki semua jawaban sekarang, Sari menuturkan, tetapi bukankah cinta yang tulus akan membawa kita ke arah yang lebih baik? Saat itu, dia merasa ada getaran dasar yang menghubungkan semuanya ketegangan, harapan, rasa sakit. Semua adalah bagian dari kehidupan yang harus diterima, bukan dihindari. Hati Sari berdegup, bagai petasan yang siap meledak. Akan tetapi, sebelum dia dapat mengekspresikan lebih jauh, Arman membalas dengan nada pelan. Sari, aku tidak pernah berpikir yang terburuk tentangmu. Persoalan ini membuatku merasa terjepit. Seperti tidak ada jalan keluar, kata-kata Arman terhenti. Rahang Sari mengencang, merasakan harapan dan rasa sedih yang terjalin. Ada jendela kecil untuk kebangkitan, tetapi sudah cukupkah? Sari merasakan tekanan di dadanya, seolah semua yang dia perjuangkan akan kembali terempas. Kemudian, Dika berkata dengan suara tekad, apapun yang terjadi, mari berjuang bersama untuk kebahagiaan kita. Dengan tutur yang tulus, harapan itu terhampar, semakin menguatkan kebersamaan. Saat itu, satu pertanyaan membayangi pikiran Sari. Apakah mungkin semua ini bisa diselamatkan? Pasti ada keputusan yang harus diambil sebelum hal-hal berakhir dengan cara yang lebih menakutkan. Arman bisa berbalik, dan harapan bisa musnah. Bagaimana cara mereka bisa menemukan jalan? Apakah faedah dari semua ini bisa menembus kegelapan yang melingkupi mereka? Arman berdiri di sana, seperti patung, benaknya berputar-putar mencari makna dari semua pernyataan yang meluncur dari mulut Sari dan Dika. Ada bagian dalam dirinya yang ingin mendengarkan, namun ada juga bagian yang menolak, tidak ingin meredakan kemarahan yang telah mengakar kuat dalam hatinya. Di tengah suasana yang tegang, Sari berusaha menjangkau Arman dengan tatapan lembutnya, kau tidak perlu merasa terjebak, Arman. Kita bisa mencari jalan keluar bersama. Di antara pernyataan Sari, sebuah rasa sakit membuncah, rasa sakit yang selama ini terpendam. Dia tahu, di balik ketegangan itu, ada ketakutan melekat pada Arman. Seolah-olah dia berjuang melawan monster yang tak terlihat di dalam dirinya. Dia melanjutkan, aku percaya bahwa kita bisa membangun sesuatu yang lebih baik. Kita hanya perlu bersedia untuk mencoba. Dika, merasakan emosi yang bergejolak, menepuk tangan Anya. Kan, kita bisa mulai dari sini. Ini bukan akhir, tapi awal untuk kita semua. Suara anaknya membuat Arman seolah tersentak dari lamunannya. Ada sedikit kembali cahaya dalam mata Arman yang gelap, meski masih penuh keraguan. Dia berusaha mencari kata yang tepat, sesuatu yang bisa mengekspresikan perasaannya tanpa terlihat lemah. Sari, akhirnya Arman berbicara dengan nada bergetar. Aku hanya ingin anak-anak kita bahagia. Itu prioritas utamaku. Sari tersenyum, menyadari bahwa meskipun Arman terikat oleh rasa sakitnya, ada kasih sayang yang tak akan bisa pudar. Aku mengerti, Arman. Kita semua ingin itu, kata Sari. Dia sangat berharap Arman membuka hati untuk memahami rencana baru ini. Dia merasakan sedikit pergeseran dalam aura Arman, seolah retakan kecil sudah mulai muncul pada dinding pertahanannya. Sementara itu, Budi mengawasi situasi ini, merasakan momentum yang perlahan tetapi pasti mendukung perdamaian. Belum terlambat, Arman. Kita semua bisa belajar bersama. Mari kita lakukan ini untuk anak-anak kita. Kata-kata itu menyentuh jiwanya yang tersisih. Arman melirik ke arah Dika dan Anya, dua wajah polos yang penuh harapan. Hatinya bergetar, hampir mendekati keinginan untuk berubah. Namun, ada satu hal yang selalu menghantuinya. Bisikan dalam kepalanya terus mengulang kalimat, apakah mereka benar-benar bisa mengandalkan ikhlas dan harapan yang kuat? Namun, jika kita bisa saling mendukung tidak ada yang mustahil, Sari melanjutkan, menahan napas sejenak. Kita bisa membangun cinta yang lebih besar, meskipun dengan cara yang berbeda. Kita bisa melakukannya bersatu. Dika yang penasaran menatap wajah Arman, Papa, tolong percayalah pada kami. Kita pernah melewati banyak hal bersama-sama. Suara tulus Dika membuat dada Arman terasa berat oleh perasaan yang dalam. Keberanian Dika adalah sebuah pengingat bahwa kebahagiaan mereka layak diperjuangkan. Jadi, apa yang kau inginkan, Arman? Potong Sari lembut, menanti jawaban. Apa yang akan membuatmu merasa aman dalam perubahan ini? Sebentar, Arman terdiam. Rasa ragu masih membayang, tetapi matanya mulai berkaca-kaca. Ada banyak hal belum terucap,
Kerinduan akan kebahagiaan dan rasa takut akan kehilangan menyatu dalam benaknya. Semua energi pertikaian, rasa bersalah, dan cinta menggulung menjadi satu, seperti badai dalam diri. Budi pun melangkah dekat, mendekati Arman dengan penuh empati. Kami di sini bukan untuk menentangmu, Arman. Kami ingin mendukungmu. Inilah saatnya untuk melepaskan beban yang kau bawa. Arman meraih napas dalam-dalam. Suasana hening, semua menunggu reaksi darinya, sebuah keputusan yang bisa merubah segalanya. Dia melihat Dika dan Anya, melihat harapan yang bersinar dalam mata mereka, dan untuk pertama kalinya, ketakutan dalam dirinya berangsur surut. Namun, dia masih meragukan satu hal. Bisakah semua ini menjadi sebuah kebangkitan? Dia menatap wajah Sari yang penuh harapan, merasakan detak jantungnya yang berdegup kencang. Kalau ini gagal, aku tidak tahu apakah aku sanggup. Saat Arman berbicara, suara ketakutannya menyebar di antara mereka. Dan sebelum ada yang dapat menjawab, sebuah suara lain menginstruksikan mereka, mengalir dalam keheningan. Apakah ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk berdamai? Dika menangkap keraguan di wajah Arman. Kesempatan ini hanya sekali. Mereka harus mengambil langkah yang benar, sebelum semuanya hancur. Apakah Arman akan mampu membebaskan dirinya dari bayang-bayang masa lalu? Dalam hening yang menggantung, Arman merasakan dadanya bergetar. Perasaannya seakan terbelah. Di satu sisi dorongan untuk melangkah maju, di sisi lain kekhawatiran yang menahan setiap kata. Wajah Sari yang menanti, penuh harapan, seakan memberi kekuatan, namun suara bisikan dalam kepalanya terus berulang, mempertanyakan setiap keputusan yang akan diambil. Dika menunggu dengan harap, sinar kecil kebahagiaan mulai bergetar dalam dirinya. Papa, kita bisa bersama-sama, katanya pelan, menggenggam tangan Anya yang terlihat bingung. Anya hanya menatap Arman, menunjukkan dukungannya dengan tatapan yang tidak mengenal kegundahan. Sebuah cinta anak yang tulus, tak bernoda. Arman menarik napas lagi, lebih dalam. Suara guru di langit jauh di atas mereka mulai terdengar, seolah alam pun turut merasakan ketegangan di dalam dirinya. Dia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya lagi. Ini tentang mereka semua, tentang masa depan Dika dan Anya, tentang cinta yang seharusnya ada di antara mereka. Dika, Anya, suaranya mulai bergetar, aku tidak pernah ingin melukai kalian. Dia merasakan embun di pelupuk matanya, menahan agar tidak mengalir. Sebuah kerinduan membela diri, sebuah upaya untuk menjelaskan semua perasaan campurnya. Tapi rasa takut ini bisa menghancurkanku, menghancurkan kita semua. Sari melangkah lebih dekat, tidak ada yang perlu ditakutkan, Arman. Kita berjuang bersama. Kita bisa berbagi beban ini. Kalimatnya sederhana namun menyentuh, seperti secercah cahaya yang menerobos kegelapan. Dia mengulurkan tangannya, seolah ingin mengajak Arman mengambil langkah pertamanya. Tiba-tiba, kilatan petir menyambar, memecah keheningan. Arman terkejut, kepalanya terangkat menatap langit yang mulai gelap. Seperti halilintar yang menyadarkannya, dia merasakan gelombang emosi yang dalam. Apakah semua ini hanya permainan kegelapan? Atau justru sinyal untuknya bangkit? Hanya dengan keberanian kita bisa keluar dari kegelapan ini. Namaku dan kisahku tidak perlu ditentukan oleh kesalahan masa lalu. Arman berbisik pada dirinya sendiri, berusaha menumbuhkan harapan baru di tengah kabut yang menyelimuti jiwanya. Dia menatap Sari, lalu Dika dan Anya. Apa yang akan terjadi jika aku mencoba? Sari mengangguk, memahami penggelapan yang seringkali menyelimuti pikiran Arman. Untuk setiap langkah yang kau ambil, kami akan ada di sampingmu. Satu untuk semua, semua untuk satu. Berbagi beban, bersatu dalam cinta. Arman merasakan dinding di sekeliling hatinya mulai runtuh. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk menyatukan semua bagian yang telah terpecah? Ketika suara petir menggelegar, Arman merasa ada sesuatu yang patah dalam hatinya, dan bersamaan itu, berat beban yang ia bawa seolah mulai berkurang. Dia melihat wajah Sari, dengan mata penuh harapan, senyum kecil yang terasa menenangkan. Dia menginginkan momen itu, sebuah momen di mana segalanya bisa berubah. Baiklah, ucapnya sambil mengangkat wajah, mari kita coba. Suaranya gemetar, tetapi di dalamnya ada kelegaan. Ada sebuah keputusan untuk tidak berjuang sendirian lagi. Disinilah mereka, bersatu untuk menghadapi segala kemungkinan, menyongsong harapan baru. Semua peserta di ruangan itu merasakan perubahan, ada energi baru yang menggoda menghadirkan kebangkitan. Dan ketika hening itu menyelimuti mereka kembali, senyum mulai mengembang di wajah Arman. Tiba-tiba, suara dari luar memecah kesunyian. Mereka mendengar derap langkah kaki, disertai suara gaduh. Kira-kira siapa yang datang di momen yang begitu kritis ini? Apakah ini pertanda baik,
Atau justru badai baru yang akan menghantam cinta mereka? Semua orang terdiam, tatapan mereka teralihkan ke arah pintu yang bergetar. Suara langkah kaki itu semakin mendekat, seakan menambah ketegangan di udara yang sudah tegang. Dika menggenggam erat tangan Anya, wajahnya berlipat antara penasaran dan khawatir. Sari mengurungkan niatnya untuk mendekat lagi, menunggu dengan rasa ingin tahu yang mencengkeram. Pintu terbuka dengan deruman. Sosok yang muncul membuat semua orang tertegun. Itu adalah Rudy, tetangga yang selama ini cukup dekat dengan mereka. Namun, kali ini wajahnya memancarkan kecemasan yang jelas terlihat. "Maaf, aku mendengar suara gaduh dari rumah ini. Apakah kalian baik-baik saja?" Tanyanya, pandangannya melintas ke seluruh ruangan. Suara Rudy mengalihkan perhatian mereka dari fokus perasaan yang begitu dalam. Arman merasa seakan sebuah penghalang baru muncul, memisahkan mereka dari momen keintiman yang baru saja dimulai. Dia mengangguk, berusaha tersenyum meski beban di dalam hati masih bergelora. "Kami hanya berbicara," jawabnya, memutuskan untuk tidak memberitahu lebih banyak dari itu, tapi Rudy tidak terlihat yakin. "Kau tahu, desa kita sedang dalam masalah. Ada isu yang harus kita tangani, dan mungkin kalian perlu tahu." Setiap kata Rudy membuat Arman merasa seolah ada sesuatu yang berusaha membongkar semua harapan ini. Dia tidak ingin berita buruk datang saat mereka baru saja memutuskan untuk bersatu. Sari menatap Rudy, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Apa yang kau maksud, Rudy?" tanyanya, mencoba menahan suara gemetar dalam mulutnya. Semua pandangan kini tertuju padanya, ingin tahu apa yang akan diungkapkan. "Sepertinya ada orang-orang yang tidak ingin melihat kita bersatu," Rudy melanjutkan, "dan mereka mencoba menggagalkan niat baik kita. Aku baru saja mendengar kabar bahwa mungkin akan ada pertemuan mendatang, dan beberapa orang tidak ingin mendengarlah usulan kita untuk berkolaborasi mengatasi masalah di desa." Kekhawatiran mulai menyelimuti Dika dan Anya. Merasakan ada sesuatu yang mengancam, Arman merasakan detak jantungnya semakin cepat. Apakah ini saatnya semua yang dia bangun akan hancur karena ketidakpastian dari pihak luar? Keberanian yang mulai tumbuh dalam diri Arman tampak seolah terancam lenyap oleh kondisi ini. "Ini harusnya tidak menghentikan kita," ujar Sari dengan tegas, berusaha mengusir ketidakpastian di hadapan mereka. "Kita bisa tetap bekerja sama, meskipun ada tantangan yang datang dari luar." Denting suaranya seakan menjadi kekuatan baru bagi mereka semua, namun, Arman merasa kepala dan hatinya bergemuruh. Sebuah konflik baru sedang menunggu, suatu tantangan yang tidak hanya berasal dari dalam tetapi juga dari luar. Dia menatap Sari, dan merasakan getaran dalam hatinya kembali. Di satu sisi, dia tahu mereka harus menghadapi apapun yang datang, tetapi di sisi lain, rasa tak berdaya mengancam. Mungkinkah ini semua hanya sebuah kesalahan? Pikirnya, saat momen ketidakpastian itu menghentikan nafas di jantungnya. Dia mengatur ulang pikirannya, berusaha menemukan kekuatan dalam diri. Tapi ada satu pertanyaan yang tetap bergema, apakah mereka cukup kuat untuk menghadapi badai yang datang? Ini adalah saat di mana keputusan terpenting harus diambil. Apakah mereka akan bersatu melawan segala ancaman atau justru membiarkan ketakutan mengendalikan mereka? Dengan hati yang berdebar, Arman melangkah maju, mengumpulkan keberanian yang ada. "Ya, kita akan bertindak. Kita tidak akan menyerah," katanya dengan suara yang berharap bisa memberikan dorongan bagi semua. "Kita harus bersatu tak peduli rintangan ini. Kita harus menunjukkan bahwa cinta kita lebih kuat dari semua itu." Namun, di luar gedung, suara riuh mulai terdengar. Mungkin ini akan menjadi begitu sulit, dan badai yang akan datang ternyata lebih besar dari bayangannya. Apakah jalan yang mereka pilih akan berujung pada kebangkitan atau malah kehampaan? Ketika semua orang merasakan ketegangan itu, sebuah mobil melintas, menciptakan keributan yang tak terduga. Mereka semua melihat ke arah jalan, jantung masing-masing berdegup kencang. Siapa yang datang, dan apa yang akan mereka bawa bersama? Mobil itu berhenti mendadak, membuat debu-debu berterbangan menghiasi udara. Suara pintu terbuka keras dan beberapa sosok keluar, tampak berwibawa dan penuh percaya diri. Arman merasakan ketegangan di udara semakin mengental. Dia menatap satu persatu wajah yang muncul, tidak ada yang dikenalnya. Namun, cara mereka berpenampilan mengisyaratkan bahwa mereka bukan sembarang orang. "Siapa mereka?" Suara Dika pecah, mempertanyakan dengan nada bergetar. Semua orang merasa gelisah, mata mereka tak beranjak dari pemandangan yang muncul. Rudy berusaha melepas ketegangan. Mungkin ini bagian dari yang dikatakan Rudy. "Mereka harusnya, orang-orang yang tak ingin kita ada di sini." Suara Sari merendah, seakan menyerah pada kenyataan yang menyakitkan. Kedua lelaki dari kelompok baru itu melangkah menuju mereka,
dan Arman bisa merasakan peluh dingin membasahi dahinya. Di antara mereka, sosok yang paling menonjol adalah seorang pria bertubuh tegap dengan janggut rapi, matanya yang tajam menatap mereka tajam. Di sebelahnya, seorang wanita dengan penampilan anggun dan aura berani, tanpa tidak ragu akan kehadirannya. "Halo. Kami datang untuk membahas situasi di desa ini," kata pria itu dengan nada berwibawa. "Nama saya Rangga, dan ini adalah Lisa. Kami di sini atas nama Komite Desa." Pernyataan itu langsung mengundang perhatian. Komite Desa? Arman menekankan setiap suku kata, memperlihatkan bahwa dia ingin mendengar lebih jauh. "Ya, kami di sini untuk memperkenalkan beberapa rencana yang kami anggap perlu untuk kemajuan desa kita. Namun, sayangnya, kami mendengar banyak yang tidak mendukung langkah ini," Rangga menjelaskan, menatap ke arah semua orang di ruangan itu. Meskipun suaranya terdengar meyakinkan, Arman tidak bisa menghilangkan rasa curiga di dalam hatinya. Apakah mereka benar-benar datang dengan niat baik? Bisakah mereka dipercaya? "Apakah kamu tahu tentang rencana kami untuk melestarikan lingkungan dan memperkuat komunitas ini?" tanya Lisa tiba-tiba, nyaris menantang. Mungkin dia merasa perlu untuk menunjukkan keberanian di hadapan mereka. "Tentu saja, tapi kami juga memiliki rancangan sendiri," Sari menjawab dengan percaya diri. "Kami telah mengumpulkan ide-ide dari semua warga dan ingin melihat desa ini tumbuh bersama, bukan terpisah." "Bersama?" Rangga terkekeh, sebuah ilusi yang indah. "Tapi kami harus realistis. Kalian tidak akan bisa mencapai itu tanpa dukungan dari kami." Tampak jelas di wajah Sari muncul kemarahan dan frustrasi. "Jadi, Anda ingin mengatakan bahwa kita hanya bisa bersatu jika memenuhi syarat dari komite kalian? Itu tidak adil." Debat antara mereka semakin memanas. Arman melihat semua hal ini terjadi, dan rasa putus asa menggerogoti dalam dirinya. Waktu terus berjalan, dan detik-detik berlalu seolah menjadi penantian yang menyakitkan. Ketika suasana semakin tegang, Dika tiba-tiba berdiri. "Tunggu, kami bukan lawan. Kami tidak sedang berperang dengan kalian. Kami hanya ingin membangun masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kami dan desa ini. Tidakkah kalian menginginkan hal yang sama?" Pernyataan Dika menyentak semua perhatian. Arman bisa melihat harapan tumbuh di wajah teman-temannya. Beberapa detik hening menghampiri, seolah menjadi momen penting bagi semua. Tekanan di ruangan mulai terasa. Rangga memandang Dika dengan cara yang mendebarkan. "Baiklah, mari kita buktikan. Akan ada pertemuan besar minggu depan. Jika kalian bisa menunjukkan bahwa kalian konsisten dengan rencana kalian, mungkin kita bisa bekerja sama. Tapi jika tidak, jalan ini akan ditutupi oleh ambisi pribadi dan kebangkitan ego," jawab Rangga, menantang, kata-katanya menggantung dalam udara yang tebal dengan ketegangan. Semuanya menjadi jelas ini bukan hanya tentang sekadar kolaborasi, tetapi tentang siapa yang akan memimpin dan membentuk masa depan desa. Arman, dengan jantung berdegup kencang, menghadapi tantangan besar yang datang menanti. Mereka memiliki waktu seminggu untuk membuktikan bahwa harapan itu masih hidup. Bagaimana mereka akan melakukannya? Apakah mereka cukup kuat untuk menghadapi segala ancaman yang tak terduga? Pertanyaan-pertanyaan ini berdengung di kepalanya, menyadari bahwa pertempuran nyata baru saja dimulai. Keputusan itu harus diambil dan hanya tinggal satu arah yang jelas. Sari, Budi, Dika, dan Anya berdiri menyatu dalam satu tekad. Arman, meskipun masih berisi keraguan, merasakan semangat berkobar. "Kita akan membuktikan bahwa kita bisa bersatu. Kita akan menjaga masa depan anak-anak kita." Suaranya menggema, menggantikan ketegangan di udara. Ini adalah momen untuk bangkit, untuk mengubah stigma dan menolak ketidakadilan. Hari-hari berlalu penuh ketegangan dan kerja keras. Mereka mengumpulkan semua warga desa, merancang rencana untuk mempresentasikan visi mereka kepada komite. Setiap orang berdedikasi, membangun harapan baru dengan semangat kolektif. Sari memasak dengan lebih banyak cinta, Budi bekerja lebih keras di ladang, sedangkan Dika dan Anya bersorak, mengumpulkan ide dari anak-anak di sekitar. Dari pagi hingga malam, mereka menggali potensi apa yang bisa dituangkan untuk desa. Merenovasi, mendirikan usaha bersama, memastikan anak-anak menerima pendidikan yang lebih baik. Mereka berbagi cerita dan harapan, menciptakan sinergi yang tak terduga. Momen tersulut api semangat ini membawa mereka keluar dari bayang-bayang kegelapan. Tak jarang, Arman merasa ragu. Namun Sari selalu ada, mendampinginya dalam keheningan malam. "Ingat, kita melawan stigma yang bukan hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam. Semua ini untuk anak kita.
Kata-kata Sari membangkitkan rasa percaya dirinya, ikatan mereka kini berlandaskan harapan, bukan ketakutan. Hari pertemuan itu akhirnya datang. Semua berkumpul di balai desa, atmosfer penuh ketegangan namun harapan menyelimuti. Pemuka desa, termasuk Rangga dan Lisa, hadir menunggu presentasi mereka. Rasa tidak yakin sempat menghinggapi, tapi Dika sekali lagi menunjukkan keberaniannya. Apa yang kita lakukan, tidak hanya untuk kita, tapi untuk generasi mendatang, ucapnya, penuh keyakinan. Sari berbicara di depan warga, menggenggam tangan Budi, kita bukan hanya kumpulan individu, kita adalah keluarga. Setiap kita memiliki peran, dan yang terpenting, kita punya tujuan yang sama. Sorak-sorai mendukung lantas menyeruak ruangan. Walaupun tekad mereka teramat kuat, Arman merasa nadi ketidakpastian datang. Apakah semua ini akan cukup? Rangga menatap mereka tajam, menyimak setiap kata. Kita harus memiliki bukti konkret, bukan sekedar kata-kata. Jika kalian ingin berkolaborasi, tunjukkan. Tantangannya membuat Arman bergetar. Tetapi kali ini, Sari tidak mundur. Kami berjanji, komitmen kami untuk mewujudkan perubahan ini tidak akan goyah, papar Sari dengan semangat membara. Pertemuan itu berlangsung penuh ketegangan. Momen-momen sulit tersaji, tetapi tidak ada yang mundur. Di tengah diskusi kelompok, saran-saran kreatif memunculkan solusi yang cemerlang. Mereka mengumpulkan semua ide dan harapan dalam satu presentasi yang mampu menggugah hati. Semua komponen dari usaha kecil hingga pendidikan, dipilih dengan penuh petunjuk. Saat presentasi dijalankan, semua terdiam dan menyimak. Dalam hati, Arman bergetar namun memusatkan pikiran pada anak-anak mereka, pada masa depan yang bisa diraih. Di akhir presentasi, Sari bersikeras, kami bukan musuh, kami teman. Kami ingin berkontribusi tanpa melupakan nilai-nilai persatuan. Suara desas-desus mulai muncul. Rangga dan Lisa memanggil, kami akan mempertimbangkan, jika Anda dapat membuktikan potensi ini. Akhirnya ada secercah harapan memancar, tapi Arman tetap berdoa penuh resah. Lalu, di tengah situasi yang penuh ketegangan, Rangga menyambung, kami ingin melihat yang kalian tawarkan. Jika kalian dapat menunjukkan bahwa desa ini mampu bangkit tanpa bantuan dari luar, kami akan mendukung kalian. 1 bulan berlalu, dan hasil kerja keras mereka mulai terlihat. Anak-anak memperoleh akses pendidikan, usaha makanan dan kerajinan tumbuh, desa memiliki semangat baru. Semua upaya tak sia-sia, meski tantangan tak kunjung berhenti, komitmen mereka menjadi nyata. Suatu sore, saat bekerja di gerobak, Sari melihat Budi bermain bersama anak-anak, senyum lebar terlukis di wajah mereka. Inilah yang kami impikan, pikirnya, menyadari arti keluarga yang sesungguhnya. Kerlip kebahagiaan mencekam. Hati meresap ke dalam jiwa. Kehangatan baru tumbuh di desa mereka. Kerjasama antara orang tua dan anak, semua bergerak menuju cita-cita yang lebih cerah. Arman duduk di samping Sari, menggenggam tangan anak-anak mereka. Terima kasih, sudah mengingatkanku akan arti kebahagiaan. Mereka semua merasakan bahwa cinta dan harapan yang terjalin, mampu mematahkan stigma yang dihadapi. Ini adalah awal yang baru, katakan Sari, menatap masa depan dengan berkilau. Semua orang menyadari bahwa cinta, dalam berbagai bentuknya, adalah kekuatan yang tak terduga dalam mengatasi segala kesulitan. Satu cerita, satu keluarga dan satu desa, selamanya terbuai dalam ikatan penuh cinta. Jadi, ini saatnya bagi kalian untuk mengambil tindakan. Berlangganan segera ke channel untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Jangan tunda beri like sekarang untuk memberi makan algoritma yang menguntungkan. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir yang mengejutkan ini. Dan yang paling penting, jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Kalian harus menunjukkan dukungan kalian.